Kamu pasti pernah mendengar penggalan lagu tersebut. Dikenal sebagai negara maritim, Indonesia punya sejarah panjang tentang budaya dan transportasi laut yang digunakan leluhur bangsa kita. Namun tahukah kita, salah satu suku yang terkenal dan akrab dengan lautan adalah suku Bugis. Bugis merupakan suku yang terletak di wilayah selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bagi para siswa atau anak-anak, yuk kita belajar mengenal suku Bugis, karena dari sanalah awal legenda tentang perahu yang kita lihat sekarang ini, yang menghubungkan antar pulau, yang menjadi daya tarik tersendiri jika kita melakukan perjalanan antar pulau. Di video kali ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana mengenal transportasi laut ini, mulai dari sejarahnya hingga keunggulan masing-masing jenis transportasi laut ini. Moyang kita juga terkenal akan ketangguhannya sebagai pelaut yang mengarungi luas lautan samudra di dunia. Tak heran jika Indonesia ada banyak kapal yang sudah menjadi legenda seperti Pinisi. Kapal Pinisi ini awalnya adalah
transportasi yang digunakan oleh para orang tua kita, para leluhur kita melintasi negara. Sejarahnya dimulai dari Saweri Gading yang akan melamar salah satu wanita pujaan hatinya di negeri Cina sana. Dia mengarungi lautan dengan perahu pinisi ini. Dari mana? Ya, kita mulai yang pertama, yaitu bahwa kapal yang kita kenal sekarang ini berasal dari pecahan kapal. Jadi awalnya inspirasi membuat kapal itu berasal dari pecahan kapal dari Saweri Gading yang berlayar menuju Kabupaten Luwu setelah pulang dari negeri Cina, sehingga menjelang kapalnya sandar di pelabuhan Luwu, ternyata dia dihempas ombak sehingga kapalnya terpecah menjadi 3 bagian. Dan ketiga pecahan kapal itu semuanya mendarat di Bulukumba. Ya, jadi disitulah awalnya masyarakat Bugis yang ada di Kabupaten Bulukumba ini mulai menimbulkan inspirasi dari kepingan kapal yang dia dapat itu, kemudian disatukan. Dari 3 kepingan kapal itu disatukan sehingga terbentuk kapal kembali. Jadi kalau kita runut sejarah, sebenarnya awal sejarah kapal ini itu berasal dari Raja Saweri Gading, yaitu Raja Luwu, yang membuat kapal ketika hendak ke negeri Cina melamar salah seorang perempuan di sana, yaitu Icudai. Selanjutnya kita ke fakta yang kedua. Kapal dibuat dengan serentetan upacara adat. Ya, teman-teman sekalian, kapal dibuat tentu saja untuk digunakan untuk transportasi, dan transportasi ini digunakan di laut. Tentu kita masih ingat bagaimana ketika Pinisi dipilih sebagai salah satu kapal, salah satu armada yang akan mengikuti Expo di Vancouver, Kanada sekitar 1986 atau 87 yang lalu. Banyak sekali kekhawatiran dengan kebijakan tersebut.
Kenapa? Karena kapal yang dibuat dari kayu yang disusun ini itu sebenarnya tidak mempunyai perekat yang sangat kuat, sehingga ada kekhawatiran itu akan menjadi peti mati. Maksudnya peti mati bahwa kapal itu akan berlayar di sana dan tidak akan selamat hingga sampai kembali ke tanah air. Dan tentu saja kalau kapal akan terhempas atau karam di lautan, itu tentu saja membuat awak kapal di atas kapal tersebut tidak akan selamat. Nah, rentetan adat yang dilewati sebagai awal untuk membuat kapal ini, ritual yang dilewati itu sebenarnya semacam doa tolak bala yang dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, bagaimana supaya alat transportasi yang dia buat ini bisa selamat menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Jadi serentetan ritual tersebut adalah doa keselamatan bagi siapa saja yang menggunakan armada tersebut ketika selesai. Selanjutnya kita ke bagian ketiga dari sejarah kapal ini, yaitu bahwa kapal yang mengandung makna simbolik di dalamnya. Jadi kapal yang dimaksud di sini adalah kapal pinisi. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar pinisi Nusantara yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Fakta simboliknya yaitu bahwa di kapal ini ada terdiri dari layar. Coba kita hitung mulai dari 1 di atas, kemudian 2, 3 ke samping kiri, 4, 5, 6, 7. Nah, fakta inilah yang menjadi bahwa 7 itu melambangkan, angka 7 tersebut melambangkan jumlah ayat dalam Quran surah Al-Fatihah. Sedangkan 2 tiang yang berdiri yang tempat menyanggahkan layar tersebut menunjukkan 2 kalimat syahadat. Jadi sangat islami sekali sebenarnya apa yang menjadi pemikiran leluhur kita. Selanjutnya kita ke bagian keempat, yaitu bahwa kapal ini dibuat dengan menggunakan tangan. Jadi kapal bagaimanapun bahannya, seperti kita ketahui bahwa setelah susahnya mendapatkan bahan untuk kapal dari kayu, sekarang sudah mulai banyak ditemukan bahan yang bisa digunakan seperti fiber, aluminium, dan gabus misalnya gitu ya. Nah, itu bagaimanapun juga itu tetap tidak bisa menggunakan sepenuhnya mesin. Jadi kapal ini, kapal armada ini pasti menggunakan tangan. Nah, apalagi kalau kita lihat fakta sejarah nenek moyang kita itu mulai dari nol semuanya menggunakan tangan gitu ya. Jadi mulai dari menebang kayu, menggergaji kayu, kemudian mengetam kayu tersebut hingga kayu itu disusung sedemikian rupa dengan keterampilan tertentu sehingga berbentuk kapal. Semuanya menggunakan tangan gitu ya. Selanjutnya kita ke bagian kelima, yaitu jenis dan pelabuhan kapal pinisi. Jadi pelabuhan kapal ini semacam terminal gitu ya, terminal atau halte bagi bus gitu ya. Nah, bagi bagi kapal tentu saja punya pelabuhan tersendiri, tidak sembarang berlabuh gitu ya.
Nah, kalau kita melakukan traveling ke daerah-daerah kepulauan, tentu saja setiap pulau-pulau itu yang ramai dikunjungi orang akan ada disiapkan pelabuhan-pelabuhan tempat berlabuhnya perahu-perahu tersebut. Untuk jenis perahu dari kayu ini itu ada 2 macam, yaitu pinisi sendiri seperti yang kita lihat di gambar dengan 7 layar dan 2 tiang. Perahu ini tentu saja lebih besar daripada perahu jenis lain. Inilah unggulannya. Kemudian yang kedua adalah seperti di gambar itu namanya lambo. Lambo ini adalah kapal kayu juga yang cuma menggunakan 2 layar dan 1 tiang. Tentu saja karena dia cuma menggunakan layar terbatas, cuma 2, tentu saja besar kapal kapasitasnya lebih kecil daripada pinisi. Nah, ini kita lihat perahu lambo berkumpul di pelabuhan-pelabuhan. Jadi ada tempat yang disiapkan di setiap pulau untuk tempat berlabuhnya perahu-perahu tersebut. Apakah dia pinisi, lambo, atau kapal-kapal kecil lainnya yang kita lihat sekarang ini. Nah, sekarang kita bagian terakhir daripada edukasi kali ini, yaitu kapal buatan tangan, yaitu pinisi ini sudah melanglang buana ke seluruh dunia. Ya, jadi sekalipun pembuatan kapal pinisi ini masih sangat tradisional dan lama, tapi keperkasaan sang kapal dalam mengarungi samudra tidak bisa diragukan. Jadi terbukti dalam sejarah bahwa kapal tersebut digunakan oleh nenek moyang kita mulai dari abad ke-17 masa kerajaan Sriwijaya. Kapal ini pernah mengarungi lautan hingga Madagaskar, Afrika, dan pada tahun 1986 kapal ini pun kembali dipercaya untuk mengikuti Expo pertandingan semacam kompetisi di Vancouver, Kanada. Jadi kapal ini melakukan ekspedisi kapal pinisi yang tercatat mengarungi laut mulai dari daratan dari Bulukumba, kemudian ke Makassar, selanjutnya melakukan pelayaran ke Jakarta. Dari Jakarta lah akhirnya melanjutkan perjalanan ke Vancouver, Kanada. Tentu saja karena kapal ini merupakan kapal pinisi, maka alat yang utama adalah layar, sementara mesin adalah hanya untuk membantu sekali-kali dalam perjalanan. Jadi demikian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya, menambah wawasan kita dalam mengenal armada transportasi khususnya di laut. Sampai jumpa di video berikutnya.